Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Raika Maulana Dwi Putra. Saya merupakan mahasiswa informatika dari Universitas Singapura Karawang. Pada video ini, saya ingin menjelaskan mengenai program konversi bilangan biner ke desimal menggunakan linked list dan program konversi bilangan desimal ke heksadesimal menggunakan konsep stack dengan linked list dan array. Program ini dibuat menggunakan bahasa C++. Jadi video ini tujuan awalnya itu adalah untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah struktur data semester 2. Namun karena video ini dibuat dan diupload ke YouTube, jadi diharapkan juga video ini dapat bermanfaat nantinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung mulai videonya. Jadi sebelumnya kita diberikan dua soal, pertama dan soal kedua. Soal pertama intinya adalah untuk mengonversi bilangan biner ke bilangan desimal menggunakan linked list. Soal kedua itu untuk mengkonversi bilangan desimal menjadi bilangan heksadesimal, namun dengan catatan tidak boleh menggunakan library vector dan stack. Jadi di sini intinya nomor 2 disuruh membuat manual mengenai konsep stacknya. Oke, kita mulai dari soal pertama dahulu. Misal, diberikan bilangan biner 1, 1, 0, 1, 0. Bagaimana caranya mengetahui bit terkecil dan terbesarnya? Oke, karena bilangan biner merupakan sistem bilangan berbasis 2, setiap digit atau bit memiliki nilai berdasarkan posisinya. Karena bit terkecil disimpan pada not pertama atau head dan bit terbesar disimpan pada not terakhir, maka angka 1 paling kiri, yaitu bit terbesar, menjadi not paling akhir, dan angka 0 paling kanan, yaitu bit terkecil, menjadi not paling pertama. Pada teknis user input 1, 1, 0, 1, 0. Angka yang diinput duluan adalah angka 1, maka 1 akan disimpan menjadi head sekaligus tail. Lalu angka selanjutnya akan selalu menepati head, dan angka yang paling pertama diinput akan menjadi tail. Oke, langsung saja kita melihat codingan nomor 1. Di sini terdapat include IOStream, merupakan inisialisasi modul IOStream atau kepanjangannya input output stream. Ini fungsinya untuk mendeklarasi objek dan fungsi standar operasi input-output. Contohnya seperti cout dan cin yang sering kita pakai nantinya. Jika belum ada tool ini, kita tidak akan bisa menggunakan cin dan cout. Lalu, di baris kedua terdapat include IOManip, merupakan inisialisasi modul IOManip atau kepanjangannya adalah input-output manipulators yang berfungsi untuk mengatur format input dan output, terutama saat menggunakan cout dan cin. Lalu di bawahnya terdapat using namespace std yang digunakan untuk menghindari menuliskan std saat kita menuliskan cout. Lalu setelah itu kita mendeklarasi sebuah struct atau structure dengan nama bit. Structure ini akan kita jadikan sebagai node dalam linked list-nya. Jadi di dalam struct ini terdapat integer biner untuk menyimpan bit dari bilangan biner, dan setiap node merepresentasikan satu bilangan biner. Lalu di sini terdapat bit bintang next. Ini merupakan pointer sebagai penyambung ke node yang lain. Karena di sini kita hanya menggunakan atau mendeklarasikan satu pointer penghubung saja. Jadi kita menggunakan metode single linked list, di mana perpindahannya hanya dilakukan dalam satu arah. Lalu di sini kita deklarasi dua pointer, yaitu pointer awal sebagai penunjuk node pertama, lalu pointer baru untuk menyimpan node baru yang akan ditambah atau diisi. Mulai dari sini kita akan mulai membuat function. Di sini terdapat function dengan tipe data void bernama isi node. Mengapa void? Karena kita tidak ingin mengembalikan suatu nilai. Kita hanya ingin fungsi ini melakukan proses tetap saja. Jadi function isi node menerima parameter data integer bernama new binary. Nah, yang nantinya ini setiap bit bilangan biner akan masuk ke dalam function dan membuat node baru dari bilangan biner tersebut. Lalu di dalam function ini terdapat pointer baru yang diset dengan new bit. Nah, di sini maksudnya adalah kita membuat satu objek node yang nantinya untuk serangkaian node dari masing-masing bilangan biner. New bit ini kita andaikan menaruh satu rak buku yang masih kosong. Nantinya rak buku tersebut akan diisi oleh banyak buku. Lalu di bawahnya terdapat pointer baru dari pointer next, itu diarahkan menjadi 0. Nah, ini untuk mengisi pointer selanjutnya ada 0. Itu juga supaya node paling pertama masuk. Nah, pointer selanjutnya itu adalah 0 karena memang tidak ada node lagi. Jadi di deklarasinya itu adalah 0. Lalu di sini terdapat pointer baru lagi
dan kita di sini memanggil biner, yaitu data dari si node-nya ini, dan kita masukkan ke sini adalah new binary. Jadi di sini kita untuk mengisi variabel integer biner pada node dengan bilangan biner yang diterima oleh function isi biner. Nah, di sini terdapat percabangan. Jika pointer awal masih 0, maka isi pointer awal diisi dengan pointer baru. Nah, di sini jika pointer awal sudah tidak 0, maka arahkan pointer selanjutnya dari baru itu adalah ke awal. Jadi setiap node baru yang masuk, node tersebut menjadi head. Dan node sebelumnya itu akan menjadi arah next pointer dari node baru. Nah, itu konsepnya sesuai dengan apa yang kita tampilkan pada slide presentasi sebelumnya. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam function utama untuk konversinya. Di sini kita mendeklarasikan function bertipe data integer dengan nama konversi ke desimal. Nah, function selain tipe datanya void, itu pasti selalu mengembalikan nilai dengan tipe data yang sama dengan tipe data functionnya. Karena function ini bertipe datanya integer, maka akan mengembalikan nilai integer. Lalu dalam function ini kita deklarasikan variabel hasil desimal sama dengan 0. Jadi kita deklarasi tipe data integer yang akan dijadikan nilai dan dikembalikan function. Variabel ini nantinya menyimpan hasil akhir, yaitu bilangan desimalnya. Lalu di bawahnya terdapat integer faktor sama dengan 1. Variabel tersebut menyimpan nilai integer dari hasil faktor mengali 2-nya. Karena bit biner pertama akan dikalikan dengan 2 pangkat 0. Maka nilainya itu 1. Karena 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi faktor ini merupakan hasil dari setiap bilangan eksponen 2 pangkat posisinya nanti. Lalu di sini kita deklarasi pointer node dengan nama bit biner yang menunjuk node yang sama seperti pointer awal. Namun bedanya jika kita mengubah posisi pointer bit binernya, maka kita tidak akan mempengaruhi posisi dari pointer awalnya, walaupun kita tuh set pointer bit biner ini dengan posisi pointer awal. Nah, lalu di sini terdapat perulangan while, itu while bit biner tidak sama dengan 0. Dimana perulangan while ini terus berulang jika pointer bit biner tidak menunjuk nilai 0. Nah, jika pointer bit biner sudah menunjuk nilai 0, maka perulangan ini akan berhenti. Nah, di dalam perulangan ini terdapat operasi penugasan pada variabel integer hasil desimal. Nah, ini akan dikembangkan oleh function nanti. Jadi hasil desimal ini diisi dan ditambahkan dengan hasil kali dari bilangan biner dari setiap node itu dengan faktor. Nah, lalu faktor ini diberikan operasi penugasan lagi, yaitu mengisi dan mengali isi nilai faktor dengan angka 2. Jadi setiap perulangan nantinya nilai awal dari faktor itu 1 selalu dikalikan dengan 2. Nanti hasilnya itu adalah 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, lalu posisi dari pointer bit biner dipindahkan menggunakan next atau menggunakan pointer next yang sudah terhubung ke node lainnya. Oke, di sini kita return hasil desimal. Kita mengembalikan nilai integer, yaitu hasil konversi ke bilangan desimal. Yaitu kita mengembalikan si variabel hasil desimal ini yang sudah menyimpan bilangan desimal. Nah, di sini proses function konversi ke desimalnya sudah selesai. Ini kita membuat function tipe data void dengan nama hapus list. Sesuai namanya, function ini digunakan untuk menghapus memori setiap node yang ditunjuk oleh pointer. Mengapa kita di sini harus menghapus node-nya? Karena program kita ini ingin bisa terus dipakai, yang akan berakhir jika user memutuskan untuk tidak lagi mengonversi bilangan binernya. Jadi di sini dalam function ini kita memakai perulangan while yang sama seperti pada function konversi ke desimal. Nah, perulangan akan terus dijalankan kalau pointer awal ini belum menunjuk nilai 0. Lalu di dalam perulangan kita deklarasi pointer baru bernama cadangan. Ini menyimpan titik pointer awal. Nah, lalu posisi pointer awal dipindahkan menggunakan next untuk node lainnya. Setelah itu, di sini di cadangan kita menggunakan delete untuk menghapus atau membersihkan memorinya. Nah, di sini pasti agak bingung nih, kenapa harus deklarasi pointer baru lagi di cadangan? Padahal pointer awal tuh bisa langsung dipakai delete. Nah, oke, kita jelaskan ya. Jadi pointer awal dan pointer cadangan itu menunjuk ke node yang sama. Ketika kita menggunakan pointer cadangan untuk menghapus node pakai delete, maka node yang ditunjuk pointer awal ini juga akan menghilang. Nah, disinilah peran pointer cadangan. Pointer yang dipakai untuk delete nantinya akan menjadi pointer yang tidak valid karena sudah digunakan delete. Namun karena di sini delete-nya menggunakan pointer cadangan, maka pointer awal ini tidak akan kenapa-napa. Simpelnya pointer cadangan ini hanya sebagai pointer tumbal gitu untuk membersihkan node dari memori.
Lalu pointer awal ini hanya bergerak ke not selanjutnya menggunakan pointer next sampai pointer awal ini menunjuk nilai 0. Nah, jadi secara tidak langsung pointer awal sudah terreset dan kembali lagi merujuk nilai 0. Di sini kita deklarasi function void lagi bernama header. Function ini digunakan untuk menampilkan cout header dari program konversi kita nanti. Oke, kita langsung mulai masuk ke dalam fungsi utama kita, yaitu integer main. Di dalam fungsi utama kita deklarasi 3 variabel. Variabel pertama yaitu string input biner, itu untuk menyimpan bilangan biner yang diinput user nanti. Di sini kita menggunakan string supaya user bisa langsung memasukkan bilangan binernya sekali ketik dan sekali enter. Sekali ketik maksudnya sekali plus satu sesi ketik, dan setelah itu langsung di enter. Lalu variabel kedua char yes or no. Variabel ini digunakan untuk menyimpan validasi huruf y atau n untuk user memilih ingin mengonversi bilangan biner lagi atau tidak. Lalu terdapat variabel boolean bernama not biner. Ini digunakan untuk menyimpan nilai true or false. Jadi misalkan formatnya sudah bilangan biner, maka kita diisi dengan true. Di sini terdapat perulangan do while. Nah, karena kita tuh ingin programnya bisa mengonversi berkali-kali, jadi kita menggunakan do while. Lalu di dalamnya terdapat sistem CLS. Ini digunakan untuk membersihkan layar atau membersihkan output pada layar. Lalu di sini kita memanggil function header untuk menampilkan header program kita. Lalu di sini terdapat perulangan do while lagi. Nah, perulangan ini digunakan untuk validasi input user jika input itu tidak sesuai dengan format bilangan biner. Nah, di sini boolean not biner kita isi dengan false dahulu karena user memang belum menginput bilangan binernya. Lalu di sini tampil cout dan cin untuk menginputkan bilangan biner. Lalu di sini kita masuk ke dalam perulangan for loop nih untuk memvalidasi dari input yang dimasukkan. Perulangan ini dimulai dari 0 sampai panjang dari si input biner ini. Lalu di dalam perulangan kita terdapat perkondisian atau percabangan. Jika terdapat karakter dari panjang bilangan biner itu bukan angka 0 dan bukan angka 1, maka not biner ini diisi dengan true. Nah, di sini kita menggunakan sistem CLS lagi ini untuk membersihkan layar. Lalu di sini kita juga menampilkan output bahwa input tidak valid, hanya angka 0 dan 1. Nah, di sini kita menggunakan break, untuk supaya perulangan itu langsung dihentikan gitu. Lalu kondisi true dari not biner ini digunakan untuk do while. Nah, jika input tidak sesuai, maka user akan diminta untuk input lagi sampai sesuai. Lalu semisal validasi input itu tidak ada yang salah atau benar sesuai format biner, otomatis perkondisian masuk ke dalam percabangan if tanda seru not biner. Di dalam if terdapat perulangan for loop lagi dari 0 sampai panjang karakter dari input biner. Di dalam perulangan for ini kita deklarasi variabel integer bernama bit. Ini untuk menyimpan bit biner dari per karakter dari string input biner yang sudah diinisialisasi array untuk mendapatkan per karakter dari stringnya. Nah, per karakter dari string tersebut dikurang dengan karakter 0. Nah, ini tuh merupakan teknik konversi. Teknik konversi angka dalam karakter menjadi integer. Karakter 0 ini disimpan dalam kode ASCII yaitu 48. Nah, jadi misal bit binernya adalah 1, maka 1 dikurang 0 sama dengan 1, itu nilai integernya. Nah, nanti hasilnya itu dimasukkan ke dalam variabel integer bit. Di sini kita memanggil function isi node dan memasukkan isi nilai variabel bit ke dalam functionnya. Oke, di sini terdapat while. Nah, di sini jika kondisi while not biner ini adalah true, maka akan terus berulang sampai user ini menginputkan format yang benar. Lalu di sini terdapat sistem CLS lagi dan kita memanggil function header. Nah, di sini kita ingin menampilkan output dari rangkaian node-nya. Jadi saat membuat rekayasa tampilan tabel, terdapat kolom bit keberapa, pointer, next-nya, pengalinya, dan hasilnya. Jadi kita deklarasi pointer baru lagi yang menyimpan posisi pointer awal supaya tidak mengubah pointer awal. Nah, di sini integer hasil sama dengan 0 dan integer faktor sama dengan 0 itu deklarasi variabel buat bilangan desimalnya. Lalu perulangan while seperti sebelumnya. Lalu berulang jika cadangan ini belum menunjuk 0. Nah, di sini kita menggunakan set w. Set w ini dari input IOMedit yang kita deklarasi di awal baris program. Set w12 artinya set width panjangannya, yaitu untuk menambahkan ruang dari cout yang ingin ditampilkan dengan ukuran 12 karakter. Jadi coutnya itu sudah menepati 12 karakter tersebut. Nah, di sini terdapat percabangan jika jumlah sama dengan 1, maka menampilkan jumlah bitnya ditambah dengan string head. Lalu pointer next dari cadangan menunjuk 0, maka menampilkan jumlah bitnya ditambah dengan string tail. Lalu kondisi di luar itu, maka menampilkan jumlah bitnya tanpa diikuti string lagi.
Di sini terdapat cout set wait 5 itu menampilkan data dari pointer yang menunjuk sebuah node. Di sini datanya ialah bit biner yang sudah disimpan. Jadi pada sesi ini untuk menampilkan rangkaian node saja. Ini tidak apa-apa diikuti karena di sini kita akan menampilkan secara rinci mengenai bagaimana cara memasukkan bilangan bit biner ini ke dalam linked list-nya. Nah, di sini terdapat tambahan lagi, jika pointer next belum menunjuk 0, maka jalankan kode cout set w8 cadangan next biner. Nah, ini kode ini itu untuk menampilkan output pointer next dari pointer yang sekarang ditunjuk. Jika pointer next sudah menunjuk 0, maka tampilkan string 0. Lalu di bawahnya itu untuk menampilkan biner dikali dengan eksponen 2. Contoh 1 dikali 2 lalu pangkatnya 0. Lalu di sini kita implementkan si variabel jumlah. Lalu variabel hasil ini diisi dengan hasil kali dari biner dengan eksponen 2. Lalu menampilkan hasil, lalu faktor diberi operasi penugasan lagi untuk terus dikali dengan 2. Oke, ya sebelum itu adalah untuk menampilkan output dari rangkaian node-nya. Nah, kita bisa langsung skip sini, yang dimana ini adalah kita langsung menyimpan hasil desimalnya atau bilangan desimalnya ini ke dalam variabel integer hasil desimal. Nah, jadi kita memanggil function konversi ke desimal ini. Nah, karena function ini mengembalikan nilai integer, maka kita langsung memanggilnya di dalam variabel integer hasil desimal. Kita menampilkan dari desimalnya. Lalu, karena kita sudah selesai mengonversi biner ke desimal, kita panggil function hapus di sini untuk membersihkan node dari memori yang nantinya akan dimasukkan dengan bilangan biner jika user ini ingin mengonversi bilangan biner lagi. Lalu di bawahnya terdapat perulangan while. Di dalam perulangan terdapat output apakah ingin mengonversi lagi. User diinstruksikan untuk menginput huruf Y atau N. Nah, do while akan terus berulang jika user menginput selain huruf Y dan N. Lalu di bawahnya terdapat while yes or no sama dengan Y besar atau Y kecil. Nah, itu untuk do while utama jika user memilih Y atau memilih Y kecil atau Y besar. Artinya user ingin mengulang lagi program untuk mengonversi lagi dengan binernya. Lalu jika user memilih selain huruf Y kecil atau Y besar, atau dengan user itu menginputnya huruf N, maka akan langsung tampil output Anda keluar dari program. Di sini ada return 0, itu untuk menandakan bahwa program berakhir tanpa error. Sebenarnya tidak pakai ini juga tidak masalah, karena return 0 ini hanya untuk memberi kabar ke sistem bahwa program selesai tanpa error. Tampilan ini kita menampilkan header dari program kita. Di sini terdapat masukkan bilangan biner, dan kita langsung bisa masukkan bilangan binernya. Di sini bebas panjangnya mau berapa, supaya kita bisa lebih fleksibel saat user memasukkan bilangan binernya. Oke, di sini tuh kita bisa melihat visualisasi dari rangkaian node-nya. Nah, kita juga ini untuk membuktikan dari soal sebelumnya yang mengenai bahwa bit terkecil ditempatkan pada head atau node paling pertama, dan bit terbesar ditempatkan pada node paling terakhir atau tail. Nah, di sini kita akan ditampilkan dengan nilai desimal akhirnya yaitu 187. Nah, di sini kita tampilkan lagi output apakah ingin mengonversi bilangan biner ke desimal kembali. Kita bisa menginput huruf Y atau N. Nah, jika kita menginputkan huruf selain Y sama N, maka di sini kita tampil input tidak valid, dan di sini user disuruh untuk menginputkan lagi sampai user menginputkan Y atau N. Jika kita ingin menginputkan lagi, maka kita tinggal tekan huruf Y dan enter, maka kita akan terulang lagi dan kita bisa menginputkan bilangan biner lagi. Lalu, jika dirasa user sudah tidak ingin mengonversi bilangan lagi, user bisa menginputkan huruf N dan akan langsung menampilkan output Anda keluar dari program, menandakan bahwa programnya telah selesai. Oke, kita akan lanjut ke nomor 2. Stub adalah salah satu struktur data linear yang mengikuti prinsip last in, first out, atau biasa disingkat LIFO, yang berarti elemen terakhir yang dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Nah, analoginya itu seperti tumpukan piring, di mana piring yang terakhir diletakkan di atas adalah yang pertama kali diambil. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana visualisasi dari stack tersebut. Di sini kita diberikan sebuah angka berjumlah 5 dan bagaimana cara proses memasukkan angka ini ke dalam stack. Oke, pertama angka 30 dulu masuk ke dalam stack. Lalu titik top ini mengarah ke data yang baru saja masuk ke dalam. Nah, karena datanya baru cuma 1, langsung diarahin topnya. Lalu selanjutnya angka 24, lalu selanjutnya angka 53, lalu tiap data yang masuk itu akan menjadi top dari stack tersebut. Nah, sampai data terakhir yang kita mau masukkan.
Jadi di sini data yang kita masukkan adalah angka 12. Nah, angka 12 ini menjadi top dari stack tersebut. Nah, bagaimana konsep last in first out-nya? Jadi, yang last in, yang terakhir kali masuk itu 12, akan keluar lebih dahulu. Nah, ini kan keluar ya angka 12 ya. Pas keluar, di sini angka 12 dalam stack ini langsung diambil, langsung hilang, dan penunjuk topnya ini akan menunjuk angka 89 dan sebelum dari angka 12 tadi. Nah, terus sampai angka pertama yang dimasukkan tadi itu angka yang terakhir keluar. Nah, jadi seperti itu konsep dari stack. Sebenarnya dalam penggunaan stack, sebenarnya kita bisa menggunakan dua cara, yaitu menggunakan linked list dan menggunakan array. Nah, langsung saja kita ke cara pertama, stack menggunakan linked list. Nah, di sini pada baris pertama kita mengimport modul. Nah, modul ini sama seperti nomor 1, terdapat include iostream dan include iomedic. Kalau di sini di bawahnya terdapat using namespace std, itu digunakan untuk menghindari menuliskan std pada saat menuliskan cout dan cin. Nah, karena konsep stack kita menggunakan linked list, jadi kita mendeklarasikan sebuah struct dengan nama node. Structure ini akan kita jadikan sebagai node dalam linked list. Nah, di dalam struct ini terdapat integer data untuk menyimpan data yang dimasukkan ke dalam stack. Dan node next ini merupakan pointer sebagai penyambung ke node yang lain. Karena konsep stack adalah konsekuensial atau berurutan. Jadi di sini kita hanya menggunakan atau mendeklarasikan satu pointer penghubung saja, yaitu dengan arah next. Setelah itu kita mendeklarasikan struct lagi dengan nama stack. Di sini kita bikin struct stack untuk seakan-akan kita membuat modul stack sendiri. Arti dari struct stack ini terdapat arah pointer yang dinamakan atas atau top dari stacknya ini. Nah, pointer atas ini akan selalu berada pada node yang pertama dimasukkan ke dalam node stack. Lalu karena konsep stack terdapat operator push untuk memasukkan data ke dalam stack dan pop untuk mengambil data dari stack. Di sini kita membuat function push dan pop. Di sini kita deklarasi function push dengan tipe data void dan menerima parameter nilai integer bernama sisa bagi. Di dalam function push ini kita inisialisasi pointer baru yang diisi oleh objek baru dari struct node-nya. Andaikan saja new ini itu untuk menaruh satu rak buku yang masih kosong yang nantinya digunakan untuk menaruh banyak buku. Lalu baru data sama dengan sisa bagi, kita memasukkan data dari node yang ditunjuk oleh pointer baru dengan integer sisa bagi yang diterima oleh function void push. Karena push dalam stack berfungsi untuk memasukkan data, maka dalam function push ini kita memasukkan data ke dalam node. Lalu di sini terdapat baru next sama dengan atas. Di sini kenapa pointer next diarahkan ke atas? Karena kita ingin setiap data yang baru dimasukkan itu arah gerak pointernya itu ke atas. Nah, nanti atas ini akan disama dengan baru. Jadi setiap pointer baru menerima data, atas akan selalu menjadi pointer baru. Oke, di sini function push selesai, kita akan ke function pop. Kita deklarasi function bernama pop dengan tipe datanya integer. Karena pop ini mengambil data dari stack, maka kita deklarasi tipe datanya integer yang nantinya akan mengembalikan nilai integer. Yaitu kita mengembalikan si sisa bagi. Di sini kita deklarasi pointer hapus yang arah rujukannya mengambil dari pointer atas. Mengapa kita menamakan pointernya itu hapus? Karena setiap data yang diambil dari node, kita ingin node tersebut juga ikut terhapus atau dibersihkan dalam memori. Mirip seperti konsep stack, yang dimana saat kita mengambil data, maka data tersebut juga beneran diambil dan tidak masih ada di stack lagi. Nah, penerapannya dalam linked list, yaitu menghapusnya dengan delete. Jadi sebelum dihapus, kita harus deklarasi variabel integer untuk menyimpan data dari node-nya, namun menggunakan pointer atas saat mengambil datanya. Lalu pointer atas digerakkan posisinya ke node selanjutnya. Lalu node sebelumnya yang masih ada di pointer hapus akan dihapus menggunakan delete dengan menuliskan delete dan panggil pointer hapusnya. Dan tidak lupa dengan kita return variabel integernya. Nah, struct stack yang kita buat ini, kita juga sekaligus mendeklarasikan nama struct ini setelah subkurung kurawal dari struct. Kita namakan struct ini dengan stack ini yang besar semua. Nah, kita selesai membuat rekayasa modul sederhana dari stacknya. Lanjutnya kita membuat function utama untuk konversi desimal ke heksadesimalnya. Function ini menerima parameter nilai integer bernama desimal. Karena nanti saat memanggil function ini, input desimal user akan dimasukkan ke dalam function ini. Di dalam function ini terdapat cabangan jika desimal yang diinputkan user bersama dengan 0, maka kita akan memanggil struct stack yang sudah dideklarasi di awal dan memanggil function push yang argumennya dimasukkan integer desimalnya. Lalu setelah itu kita langsung return atau langsung keluar dari function dan tidak melanjutkan proses di bawahnya. Lalu percabangan lainnya, jika desimal yang diinputkan user itu kurang dari 0 atau yang diinputkan bilangan negatif,
maka bilangan desimal tersebut dikalikan dengan min 1 atau negatif 1. Karena tujuannya itu untuk membuat bilangan desimal yang negatif menjadi positif. Lalu di sini terdapat perulangan while. Itu akan terus berulang jika desimal masih lebih dari 0. Karena nanti desimal itu akan dibagi dengan 16 sampai desimal menjadi 0. Jika desimal sudah 0 atau habis, maka perulangan akan berhenti. Di sini kita deklarasi variabel integer bernama sisa bagi yang digunakan untuk menyimpan sisa bagi dari desimal yang dibagi dengan 16. Kita memakai operator modulo untuk mendapatkan sisa baginya. Lalu di sini hasil sisa bagi dimasukkan ke dalam stack menggunakan function push. Lalu di sini terdapat cout menggunakan slice ke kiri n itu untuk menurunkan satu baris output. Lalu garis miring t itu untuk menyisipkan panjang tab. Nah, cout di sini untuk menampilkan hasil pembagian ke output sehingga user bisa tahu bagaimana proses pembagiannya. Lalu setelah itu desimal dibagi dengan 16. Lalu hasil dari desimal ditampilkan lagi serta sisa baginya. Di sini kita juga ingin menampilkan proses start itu seperti apa. Di sini kita juga ingin menampilkan proses start itu seperti apa. Nah, di sini itu tidak wajib ya untuk diikuti. Nah, di sini hanya untuk menampilkan visualisasi dari startnya saja. Oke. Karena itu function konversi desimal ke heksadesimalnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat function untuk menampilkan heksadesimalnya. Di sini kita deklarasi function bernama tampil heksadesimal dengan tipe data void. Function ini menerima parameter integer desimal. Di dalam function ini juga terdapat percabangan. Jika desimal yang diinput itu kurang dari 0 atau bilangannya negatif, maka tampilkan output strip untuk menandakan negatif. Jadi nanti saat menampilkan heksadesimalnya, itu akan ditambah dengan negatif dulu. Lalu di sini terdapat while loop untuk mengambil data dari startnya. Di sini while akan terus berulang kalau pointer atas atau top itu belum menunjuk 0. Di dalam perulangan itu kita deklarasi variabel integer sisa bagi itu untuk menyimpan integer sisa bagi yang didapat dari function pop yang sudah mengembalikan nilai integer, yaitu sisa baginya. Kalau terdapat percabangan, jika sisa baginya itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 9, maka langsung menampilkan sisa baginya. Lalu jika sisa baginya selain dari itu, di sini yang dimaksud adalah sisa baginya itu lebih dari 9. Kita deklarasi variabel char untuk menyimpan huruf heksadesimalnya. Karena heksadesimal yang sudah lebih dari 9 atau dari 10 sampai 15 itu akan menjadi huruf A sampai F. Di sini char huruf heksa diisi dengan char A ditambah dengan hasil kurang dari sisa bagi dengan angka 10. Mengapa char ini malah ditambahkan dengan integer? Nah, karena char A ini direpresentasikan dalam kode ASCII yaitu 65. Lalu huruf B itu kodenya 66 dan seterusnya sampai huruf F. Jika kita tambahkan char A ini dengan integer ketika sisa bagi bernilai antara 10 sampai 15, operasi si sisa bagi dikurang 10 ini akan menghasilkan nilai antara 0 hingga 5. Oke, nah jika contohnya hasil dari operasi sisa bagi dikurang 10 itu adalah 1 dan kita tambahkan dengan char A yang memiliki kode ASCII 65, maka 65 ditambah 1 sama dengan 66. Nah, 66 ini kan kode ASCII dari karakter B, maka char huruf heksa akan menyimpan huruf atau karakter B. Nah, setelah itu kita cout huruf heksa tersebut. Nah, di sini kita juga membuat function void header itu untuk menampilkan header program konversi kita nanti saat dijalankan. Oke, semua keperluan function sudah semua. Saatnya kita terjun ke fungsi utama kita, yaitu integer main. Di dalam fungsi integer main ini kita deklarasi variabel integer bernama input desimal, di mana variabel ini untuk menyimpan bilangan desimal yang diinputkan user. Kita deklarasi juga variabel char bernama yes or no. Variabel ini digunakan untuk menyimpan char atau karakter y dan n yang nantinya digunakan untuk user apakah ingin mengonversi bilangan lagi atau tidak setelah selesai konversi bilangan sebelumnya. Di sini kita masuk ke dalam perulangan while. Perulangan ini nantinya supaya bisa mengulang ke awal program lagi kalau user ingin konversi bilangan desimal lagi. Lalu di dalam do terdapat sistem CLS untuk membersihkan layar. Lalu kita memanggil function header untuk menampilkan header yang sudah kita buat. Lalu terdapat cout untuk menampilkan masukan bilangan desimal. Sin atau sein itu untuk menginputkan desimal dan memasukkan inputan tersebut ke dalam variabel input desimal. Setelah user input desimalnya, di sini kita langsung memanggil function desimal ke heksadesimal untuk mengonversi desimal yang sudah diinputkan tadi ke heksadesimal.
dan kita masukkan variabel input desimal ke dalam function desimal ke heksadesimalnya. Oke, setelah itu kita menampilkan output informasi desimal yang diinputkan user dan menampilkan hasil heksadesimalnya dengan memanggil function tampil heksadesimal. Dan kita memasukkan lagi variabel input desimal ke dalam function tampil heksadesimal ini. Oke, semuanya sudah selesai. Kita tinggal membuat pilihan untuk user apakah ingin mengonversi lagi atau tidak. Di sini kita membuat perulangan dual lagi untuk validasi jika user memilih pilihan selain huruf Y kecil, Y besar, N kecil, dan N besar. Maka akan mengulang dan menginput lagi pilihannya sampai user input Y kecil, Y besar, N kecil, atau N besar. Lalu jika sudah benar, akan divalidasi lagi pada dual utama. Nah, ini akan mengulang lagi jika user menginputkan Y kecil atau Y besar. Nah, jika user menginputkan selain Y kecil dan Y besar, yaitu N kecil atau N besar, menandakan user itu tidak ingin mengonversi lagi. Maka akan lanjut ke cout, Anda keluar dari program. Di sini terdapat return 0 itu menandakan bahwa program selesai tanpa adanya error. Oke, karena program konversi kita menggunakan konsep stack dengan linked list sudah selesai, kita akan lanjut membahas konsep stack dengan array. Di sini bentuk kodenya sama saja, cuma kita mengganti yang tadinya memakai linked list menjadi memakai array. Jadi berubahnya itu yaitu di sini kita deklarasi variabel const integer size sama dengan 30. Di sini menggunakan const supaya isi dari variabel tidak bisa diubah-ubah lagi. Dan 30 di sini untuk max size dari index array-nya. Yang tadinya kita deklarasi struct untuk node-nya, ini kita hapus dan kita tambahkan dengan maksimal size dari index array-nya. Nah, sama seperti menggunakan linked list sebelumnya, kita deklarasi struct dengan nama stack juga. Di dalam struct ini kita mendeklarasi array dengan tipe data integer dengan nama data. Dan ukuran dari array tersebut, kita masukkan size yang sudah kita isi itu dengan 30. Maka array data ini, size array-nya adalah 30. Lalu di sini, untuk menandakan top atau atas atau arah top dari stack-nya adalah kita deklarasi variabel integer bernama atas. Yang isinya adalah negatif 1. Nah, ini mengapa diisi negatif 1? Karena indeks dimulainya array jika sudah ada datanya itu dimulai dari indeks 0. Nah, jika tidak ada datanya, kan tidak mungkin top ini berada pada indeks 0. Jadinya kita set top ini dengan negatif 1. Dan negatif 1 ini juga menandakan bahwa stack masih kosong. Lalu di sini kita juga membuat fungsi push dan fungsi pop. Nah, isi dari fungsi push dan pop ini juga berubah. Nah, kita akan masuk ke dalam function push dulu. Di sini, function push tipe datanya void dan menerima parameter nilai integer sisa bagi. Nah, di dalam function push ini terdapat percabangan. Percabangan ini untuk mengecek apakah stack sudah diisi penuh atau belum. Nah, ini salah satu perbedaan konsep stack menggunakan array dan linked list. Nah, kalau menggunakan linked list, ini tidak akan dibatasi. Dan data bisa masuk sampai banyak sekalipun. Namun, jika pakai array, karena kita deklarasi array harus deklarasi ukuran maksimal size array-nya, maka jelas data yang dimasukkan itu juga terbatas gitu, ada batasnya. Di sini bagaimana untuk mengeceknya? Di sini jika atas itu sama dengan size dikurang 1. Nah, coba kita pikirkan karena size array kita 30. Nah, indeks array jika sudah penuh, itu akan berakhir di indeks 29. Karena atas ini selalu diinkrementkan, maka suatu saat nanti akan mencapai angka 29. Nah, jika atas yaitu 29 sama dengan size dikurang 1 yaitu 30 dikurang 1, itu kan hasilnya 29 ya. Nah, itu bakal sama 29 sama dengan 29. Nah, nanti itu akan menampilkan output bahwa stack sudah penuh. Lalu jika stack belum penuh, maka si atas ini akan terus diinkrementkan dan array data pada indeks yang ditunjukkan oleh atas itu akan diisi oleh sisa bagi yang diterima oleh function push ini. Lalu pada function pop ini juga berubah dari linked list dengan array. Di dalam function pop ini kita deklarasi variabel integer bernama sisa bagi. Itu untuk menyimpan sisa bagi dari array pada posisi atas atau topnya. Nah, jika pada linked list kita mengambil data sekaligus menghapus node atau datanya dengan delete. Nah, untuk menggunakan array kita hanya isi lagi dengan angka 0. Lalu di sini variabel atas kita dekrementkan lagi karena saat data diambil maka isi data jelas berkurang dan posisi atas ini juga berkurang tentunya. Lalu
Setelah itu kita kembalikan sisa bagi dengan menggunakan return. Lalu di dalam struct stack ini kita juga membuat function visual stack. Nah, ini function ini untuk menampilkan visualisasi stacknya saja. Nah, sama seperti menggunakan linked list, kita tuh deklarasinya itu di dalam function desimal ke hexadesimal. Nah, ini untuk menampilkan visualisasi stacknya. Namun function visualisasi stack ini akan tetap kita panggil di dalam function desimal ke hexadesimalnya. Lalu pada function tampil hexadesimal juga, kalau menggunakan linked list, kita menggunakan while. Nah, kita menggunakan while, itu pointernya akan terus berulang jika belum menunjuk 0. Nah, pada penggunaan array ini, kita menggunakan perulangan for, dimulai dari indeks topnya sampai topnya 0. Dan integer i-nya itu terus didekremenkan. Oke, kita jelaskan lagi program konsep stack ini dengan menggunakan array. Nah, di sini sebenarnya sama saja. Yang membedakan hanyalah kita menggunakan array. Nah, di sini juga bakalan sama, kita input yang di sini 1000. Maka di sini terdapat visualisasi proses bagaimana pembagian dari desimal 1000 ini. Nah, di sini juga terdapat visualisasi stacknya. Nah, di sini misalkan 1000 dibagi dengan 16, itu hasilnya 62, tapi sisanya 8. Nah, sisanya ini ya kita masukkan ke dalam stack. Jadi 8 dimasukkan terlebih dahulu, lalu dilanjutkan hasil 62 dibagi 16 sama dengan 3, namun sisa 14. Nah, sisa 14 ini kita akan masukkan lagi ke dalam stack, masukkan dalam sini. Lalu 3 ini kita akan bagi lagi dengan 16 sama dengan 0. Nah, sisanya 3. Nah, 3 ini akan menjadi data terakhir yang masuk ke dalam stack. Nah, lalu jika sudah dalam stack ini sisa baginya, kita akan mengambil datanya ini dimulai dari si 3 ini sesuai dengan tampilan arah dari top ini, itu menunjuk ke 3. Lalu 3 ini diambil duluan dan akan dipanggil duluan di sini pada saat tampil hexadesimalnya. Si 3, lalu 3 sudah keluar, selanjutnya ada topnya mengarah ke 14, karena 14 itu dalam hexadesimal adalah E. Di sini akan dikonversi menjadi E. Lalu 14 ini hilang, topnya ini akan mengarah ke 8. Nah, 8 ini akan menjadi data terakhir yang akan keluar, padahal dia tuh masuk ke pertama kali, tapi dia malah keluar paling terakhir. Lalu pada saat diambil dan akan menempati panjang hexadesimal ini 8 yang terakhir. Oke, jadi seperti itu visualisasi dari stacknya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Maaf jika terdapat kata-kata yang salah atau belibet atau rumit yang didengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.